hingga kebablasan dalam sikap sehingga meniadakan seluruh sifat Allah seperti orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, maka hakikatnya ibadahnya adalah kepada yang tidak karuan, ibadah kepada yang tidak ada. Apalagi orang Jahmiyah yang sampai mengatakan Allah itu ada tapi tidak ada, Allah itu tidak ada tapi tidak ada. Ini malah tidak karu-karuan lagi, ibadahnya ditujukan kepada siapa. Maka dari situ kita tahu bahwasanya tujuan diciptakan jin dan manusia supaya bisa mewujudkan ibadah hanya kepada Allah, Sang Pencipta alam raya dan pengatur segalanya dan penguasa yang total atas segala sesuatu. Ini kewajiban utamanya atau yang pertama kali yang wajib baginya adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dengan benar, sesuai Allah memperkenalkan dirinya dalam kitabnya maupun sesuai yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW di banyak hadisnya yang sahih. Tanpa kita tambah, tanpa kita kurang, tanpa kita rubah lafaz ungkapannya maupun maknanya, tanpa kita gambarkan dengan pikiran kita bagaimana wujud sifat-sifat itu, dan tanpa kita serupakan dengan yang ada pada makhluknya. Di antara yakni seluruh sifat Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengan sifat makhluknya, dan juga tanpa kita buat permisalan untuknya. Kalau kita bisa mengenal Allah Ta'ala dengan benar sebagaimana yang Allah dan Rasul perkenalkan, kemudian kita mengenal hak-haknya dengan baik dan benar, dan kita ilmu juga fikihnya bagaimana melaksanakan hak Allah itu, sehingga terwujudlah pada diri kita ini ikhlasul ibadah lillahi wahdah, ikhlasul ibadah lil ilahil haq, yakni pemurnian ibadah kepada sesembahan yang benar, yakni Allah saja. Dan yang kedua, karena kita juga mempelajari fikihnya bagaimana melaksanakan ibadah itu sesuai yang diajarkan dan dicontohkan oleh putusannya, sehingga kita ini tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang sudah dijelaskan dan dicontohkan oleh putusannya. Maka berarti kita telah menerapkan dua kalimat syahadat kita, la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah, dan Muhammadun Rasulullah, bahwasanya Muhammad memang utusan Allah yang diutus untuk menjelaskan dan memberi contoh bagaimana ibadah kepada Allah, dan itulah panutan kita dalam ibadah. Kalau dua-duanya ini kita wujudkan, berarti kita telah bertauhid dan kita melaksanakan tauhid dengan benar. Tapi tentunya untuk segera dinilai baik dan benar, itu rincian-rinciannya harus kita pahami. Apa makna ibadah? Apa makna benar? Apa syarat diterimanya ibadah? Apa syaratnya ikhlas, dan apa syaratnya mengikuti Rasulullah? Jadi tiga. Jadi syurutul ikhlas dan syurutul mutaba'ah. Kalau kita memenuhi semua syaratnya ikhlas, dan kita memenuhi semua syaratnya ittiba Nabi, ittiba Rasul, mengikuti Rasul, mengikuti sunnah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, maka
Ketika semua kita penuhi dan kita tidak melakukan penghalang-penghalang untuk diterimanya ibadah kita, maka insya Allah Ta'ala ibadah kita menjadi ibadah yang baik sehingga layak diterima Allah Ta'ala dari mabrurah, menjadi ibadah mabrurah yang diterima baik oleh Allah. Jamaah sekalian yang semoga salat Nabi Allah, orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala, mengenal sifat-sifatnya, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, pastilah tidak akan bisa menunjukkan ibadah kepada Allah dengan benar. Demikian juga orang karena sudah mengenal Allah dan sebagian sifatnya, namun sering melupakan kebaikannya, maka ini pun juga sulit dibayangkan dia bisa memurnikan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Mungkin kadang-kadang murni kepada Allah, tapi kadang-kadang tidak murni kepada Allah. Nah, ini semua itu akan menjadi pembahasan bagi turus atau pelajaran-pelajaran kita. Ya, insya Allah saya akan merujuk ke kitab Tauhid, ya, dari Wahbullah Al-Abid. Jadi kitab Tauhid yang Tauhid itu merupakan hak Allah atas seluruh hamba, yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi Al-Asri rahimahullah ta'ala. Jamaah sekalian, semoga selalu dirahmati Allah. Ibadah tanpa tauhid ibarat sholat tanpa taharah. Itu yang sering diungkapkan oleh para ulama Ahlussunnah. Ibadah tanpa tauhid, yaitu tanpa kemurnian hanya kepada Allah, ibarat sholat tanpa bersuci, yang tentunya tidak sah. Karena itu tauhid merupakan syarat diterimanya seluruh ibadah. Dan kebalikan tauhid adalah syirik, yakni menyekutukan Allah dalam hak-haknya. Dan hak-hak Allah itu ada tiga jenis, yaitu rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Rububiyah artinya af'alur rabb, perbuatan-perbuatan ketuhanan. Uluhiyah artinya ubudiyah, yakni pengabdian atau ibadah. Ini adalah af'alul ibad, perbuatan para hamba, perbuatan pengabdian para hamba yang harus murni semuanya, total 100%, zahir maupun batin tertuju kepada Allah saja. Kemudian yang ketiga, asma wa sifat, yakni Allah punya hak untuk disendirikan dalam seluruh namanya dan seluruh sifatnya, untuk tidak diserupakan, untuk tidak disekutui. Dalam artian jangan sampai ada yang meyakini bahwa di sana ada seorang makhluk atau satu makhluk yang memiliki walau hanya satu jenis dari sifat-sifat Allah, atau yang memiliki nama seperti nama Allah dengan derajat makna yang husna. Husna artinya terbaik. Walillahil asmaul husna. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah, al-asmaul husna, nama-nama terbaik.
Kenapa terbaik? Karena mengandung makna sifat yang paling sempurna, di mana tidak ada satupun kekurangan dalam kesempurnaan, tidak ada satu cacat, satu kekurangan pun dari segala sisinya. Maka nama-nama terbaik itu hanya milik Allah. Jangan sampai ada selain Allah yang kita yakini memiliki salah satu dari nama Allah. Karena itu bahaya sekali. Dalam kitab Dalailul Khairat, ya, kumpulan amaliyah 3 pangkat thariqat, di sana disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki 200 nama. Dan ternyata 200 di antara 200 nama Nabi kita Muhammad SAW itu seluruh nama-nama Allah menjadi nama-nama kita. Dan ini adalah karena penulisnya punya keyakinan bahwasanya wujudnya Nabi itu sebenarnya juga wujudnya Allah. Bahkan wujudnya seluruh makhluk ini hakikatnya juga wujudnya Allah. Karena mengikuti paham wahdatul wujud. Ya, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, adalah Tuhan kalian tertinggi, itu aja dibenarkan. Karena semua manusia itu saat Fir'aun hidup, seluruh manusia pun juga wujudnya Tuhan. Nah, tapi karena Fir'aun jadi raja, jadi Fir'aun juga Tuhan, rakyatnya juga Tuhan. Tapi karena Fir'aun jadi rajanya, jadi dia rajanya para Tuhan. Jadi dia Rabbul Arbab. Sehingga dia benar kalau mengaku yang paling tinggi, karena memang dia raja. Yang lain Tuhan, dia juga Tuhan, tapi dia sebagai raja, berarti dia yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena itu Allah membela mati-matian Fir'aun, dan dia pun menyebut Fir'aun sebagai ustadznya dan sahabatnya. Sehingga ketika dia disuruh tobat, kalau tak tobat akan dipancung, dia mengatakan 2 sahabat saya dan 2 ustadz saya, yaitu Iblis dan Fir'aun, ketika disuruh tobat keduanya tidak mau, maka pun tidak akan bertobat. Dan mengikuti 2 ustadz dan 2 sahabat. Kembali kepada data bahwa asma wa sifat, dan sifat di sini adalah sifat-sifat yang harus, yang sifat-sifat yang paling sempurna, yang tidak ada siapapun selain dia yang memiliki sifat seperti itu. Dan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala itu adalah pada puncaknya kesempurnaan, sebagaimana Allah katakan walillahil mathalul a'la, dan hanya bagi Allah lah sifat yang tertinggi. Namanya terpaling, itu sudah tidak ada yang menyertai. Dalam seluruh sifat kesempurnaan, Allah itu menyandang sifat kesempurnaan yang paling tinggi kesempurnaannya. Maka barang siapa yang meyakini masih ada selain Allah yang memiliki satu saja sifat atau salah satu sifatnya itu pada tingkat paling sempurna seperti yang dimiliki Allah, maka sudah musyrik. Sudah musyrik, sudah menyekutukan Allah, sudah keluar dari tauhid. Karena dia berarti tidak memahatunggalkan Allah dalam sifat. Demikian juga memberi nama suatu makhluk yang diagungkan dengan nama
Allah Ta'ala. Seperti Lata itu sebenarnya mengambil dari nama Allah, kemudian dimuannatkan, diperempuankan menjadi Allah. Al-Uzza itu mengambil dari nama Al-Aziz, nama Allah, kemudian dimuannatkan, dibentuk dengan bentuk perempuan, digunakan untuk menyebut berhala yang diagungkan. Ini termasuk ilhad, dan itu bagian dari kesyirikan. Kalau sahabat meyakini bahwasanya mereka itu punya walau hanya satu jenis atau dua jenis sifatnya ini pada tingkat kesempurnaan seperti yang dimiliki Allah Ta'ala, walau hanya begitu, berarti sudah sekedar menamai itu sudah kesyirikan. Dan Allah Ta'ala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah seluruh nama yang terbaik. Maka berdoa kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama. Jadi dengan wasilah tawassul dengan nama-nama. Dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyimpangkan namanya atau melakukan penyimpangan dalam mensikapi nama-nama Allah. Dan di antara bentuk penyimpangan kata para ulama adalah menggunakan nama Allah itu untuk menyebut nama selain Allah yang diagungkan, sehingga menjadi berhala. Mereka akan dibalasi sesuai apa yang mereka lakukan, dan kalimat itu adalah kalimat ancaman dari Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, hak-hak Allah, jadi secara globalnya itu ada 3 jenis itu: rububiyah, perbuatan, dan perbuatan Allah itu ada 3 jenis atau 4 jenis, yaitu al-mulku, wal-ilmu, wal-tadbir, wal-ta'biyah, yakni mencipta, menguasai, mengatur, dan memelihara. Ya. Jadi makna Rabb yang dari Rabb itu terambil istilah rububiyah. Itu makna Rabb adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Wal-Murabbi. Jadi pencipta, penguasa, pengatur, dan pemelihara. Ini adalah semuanya perbuatan ketuhanan. Mencipta, menguasai dengan mutlak, memiliki yakni dengan mutlak, terus mengatur dan memelihara seluruh alam-alam. Karena siapa yang tidak memurnikan perbuatan Allah ini hanya bagi Allah, alias masih punya keyakinan ada selain Allah walau satu malaikat atau satu makhluk yang bisa berbuat seperti perbuatan Allah, walau hanya satu jenis perbuatan, maka sudah musyrik. Syirik dalam rububiyah, dan itu syirik besar, mengeluarkan dia dari Islam. Karena itu keyakinan animisme, dinamisme, segala sesuatu itu ada penguasanya sendiri, ada pengatur titahnya sendiri. Ini adalah keyakinan yang harus dibasmi. Seperti keyakinan terhadap Nyewa Kidul, itu penguasa pantai selatan, terus Batu itu yang menguasai adalah yang kadang dikasih tumpeng besar di karang dalam acara sedekah bumi. Batu. Masing daerah ada.
pesantren ada lagi ada. Oh ya, biasanya kadang memang gitu kalau dinamisme yang itu disyirik dari yang di Nasrani itu meyakini setiap desa itu ada penguasanya sendiri yang bawa langsung sendiri-sendiri. Sini Kadang-kadang itu ada. Ini semua adalah harus dibasmi. Dan itulah usul syariat. Jadi masalah akidah itu masalah pokok-pokok syariat. Jadi kalau ada partai, ya, slogannya menegakkan syariat Islam. Yang paling pertama harus ditegakkan adalah tauhid. Dan yang paling dicegah, karena tauhid tidak akan disebut tegak kecuali syirik sudah hilang. Jadi kalau berpuasa maka danyangan-danyangan kemudian itu harus dihilangkan. Keyakinan terhadap itu semua harus jadi garapan utama dalam pendidikan. Kalau tidak nyentuh itu, bahkan takut kalau nyinggung itu nanti nggak kepilih lagi 5 tahun berikutnya. Ya, bahkan sebelum 5 tahun sudah takut di demo dan dilengsarkan. Itu berarti tidak bisa menegakkan syariat. Kalau masalah potong tangan bagi pencuri, ya, yang tidak dimaafkan, terus rajam bagi orang zina, muhsan, ya, terus kisos hukum mati, ya, bagi orang yang membunuh dengan sengaja yang tidak dimaafkan oleh keluarga korban. Ini adalah pokok syariat, cabang-cabang syariat, cabang-cabang syariat. Sedangkan pokok-pokok syariat adalah tauhid. Hilangnya syirik itu adalah, kalau memang menegakkan syariat, maka itu yang harus menjadi garapan utama. Bahkan kita ini sebenarnya wajib menegakkan syariat itu tidak menunggu berpuasa. Jadi dengan cara apa? Ya, membasmi keyakinan syirik, dan supaya kaum muslimin itu, bahkan manusia itu bertauhid. Walau akhirnya setelah meninggalkan semua syirik dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah zahir batin, walau belum sampai bisa menegakkan hukum adzalim, hukum peradilan, potong tangan dan sebagainya, asalkan kita meyakini bahwa hukum seluruh hukum Allah itu sebenarnya yang paling adil dan harus ditegakkan, kita mati sewaktu waktu insya Allah surga. Tapi walau menegakkan potong tangan dan sebagainya, kalau masih punya keyakinan syirik atau tidak mengenal Allah dengan baik, sehingga ibadahnya tertuju kepada apa yang digambarkan yang diberi nama Allah, maka masih terancam neraka. Jadi dari situ kita tahu betapa pentingnya tauhid yang oleh sebagian aktivis dakwah yang arahnya ke arah kekuasaan ini kadang-kadang diremehkan. Apa itu? Ya. Yang dibahas tauhid melulu, ya tidak tauhid melulu. Coba mereka suruh menjelaskan tentang tauhid, kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang tentang asma wa sifat diremehkan sekali. Bahasa asma wa sifat itu bikin perpecahan katanya. Ini membuahkan kesatuan, persatuan. Karena ketika mengenal Allah dengan benar dan sama-sama mengenal Allah dengan benar, ibadah itu tertuju kepada zat yang sama. Tapi ketika menganggap Allah itu lain-lain, Allah kami yang begini, yang lain ngomong bukan, Allah kami nggak begitu, Allah kami yang demikian dan sebagainya. Berarti hakikatnya mereka bercerai-berai menjadi banyak golongan karena beda-beda yang disembah. Dan perpecahan yang paling jauh itu adalah perpecahan
sesembahan. Ketika beda yang diibadahi pasti pecah dengan perpecahan yang jauh, karena menganggap perpecahan ini dalam masalah yang sangat prinsip. Jadi seperti itu kan tuh, Mu'tazilah dan Jahmiyah menganggap Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, ini sebagai orang yang sudah kafir dan halal dibunuh, dan terus-menerus mereka menyuruh Khalifah Al-Ma'mun, kemudian anaknya, ya, Al-Waqid, ya, kemudian Mu'tasim, ya, agar membunuh saja. Jadi ketika sampai kepada Mutawakkil, alhamdulillah, setelah itu adalah dilepaskan, ya. Mutasim yang Mutawakkil yang Mutasim, ya. Ini adalah menunjukkan bahwasanya ketika tidak memahami tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, maka begitu rupa, ya, buahnya dalam sikap itu. Jadi Imam Ahmad tidak hanya dianggap menyimpang, tapi sudah dianggap kafir. Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad, dalam kaidahnya, man qala bi khalqil Quran bahwa kafir. Dan saya meyakini kalau Allah itu ciptaan Allah, maka kafir. Kalau saya Imam Syafi'i sendiri juga mengatakan hal serupa, gurunya Imam Ahmad. Jadi ini memahami satu sifat Allah yang berbeda itu sampai seperti itu artinya. Makanya ilmu yang benar tentang mengenal Allah ini harus disebarluaskan dan dianggap itu ilmu paling tinggi, karena dibahas adalah zat yang maha tinggi. Sehingga orang yang meremehkan tauhid, apalagi tentang tauhid sama sifat, ini orang yang tidak paham akidah, tidak paham agama ini, bahkan dan tidak mengenal Islam kecuali slogan saja atau penampilan saja, dan tidak mengetahui mana yang penting dan mana yang di bawahnya dalam masalah agama. Sehingga kalau slogannya memperjuangkan syariat, tapi dia tidak paham syariat yang pokok itu yang mana, jadi ya celaka. Bahkan kadang-kadang orang yang slogannya memperjuangkan syariat seperti itu, kadang-kadang kalau kita tanya tentang suatu hukum syariat itu, ya, yang diungkapkan adalah hukum tauhid dan tauhidnya dia sendiri. Contoh, ada seseorang yang luar biasa slogannya, mari kita tegakkan syariat, dan menganggap kita ini melempem dalam menegakkan syariat. Mereka dakwahnya mandiri, dakwah tauhid itu dakwah apa? Dari dulu mulai di situ. Sudah saatnya kita untuk berkuasa, nantinya merebut kekuasaan, kemudian menegakkan syariat. Terus arahnya yang dia pahami, arahnya menegakkan syariat itu menegakkan hukum Islam. Hukum Islam yang dipahami itu hukum peradilan. Yang itu hanya beberapa lembar dari kitab fikih. Sedangkan syariat ini yang pokok-pokok adalah masalah akidah, masalah tauhid, masalah mengenal Allah, ya.
masalah rukun iman, memahami keenam rukun itu dengan baik dan benar, tidak lebih tidak kurang. Itu pokok-pokok syariat. Kemudian termasuk cabang-cabang syariat yang pokok adalah rukun Islam yang 5. Kemudian cabangnya lagi diantaranya tentang hukum peradilan. Ini semua pembahasan syariat. Hukum peradilan itu hanya beberapa bab dari kitab fikih yang berjilid-jilid, sehingga ketika dikajikan tentang syarat sah sholat, rukun sholat, kewajiban sholat, kemudian tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, ini dianggap bukan apa-apa, padahal itu termasuk cabang syariat yang paling pokok. Sedangkan pokok-pokok syariat yang utama adalah mengenal Allah dengan baik benar, mengenal rukun iman semuanya dengan benar. Sehingga seakan harapan dia adalah memperjuangkan peradilan Islam, meskipun jalannya tetap aja gitu dan bingung gimana caranya. Tapi coba ditanya, Ustaz, apa hukuman orang yang mencuri ayam? Apa hukuman orang yang mencuri ayam? Curi ayam kampung. Dia dipotong tangan. Hukum pencuri itu jelas. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Ini ketentuan dari Quran. Dia merasa pembela hukum Islam, hukum syariat, dan dia menyebut peradilan kita ini togut, ya kan? Maksudnya di negeri ini presiden sampai utama terkait dengan pengadilan hakim disebut togut semua, tapi tidak sadar dia menjadi togut, membuat hukum sendiri. Mencuri ayam itu hukumnya apa? Nabi mengatakan bahwasanya orang yang mencuri kurang dari 1/4 dinar, maka tidak ada potong. Jadi pada siapa yang mencuri 1/4 dinar ke atas, maka potonglah tangannya. 1/4 dinar itu 1/4 gram, emas 1 dinar 5 gram. 5 gram itu kalau emas 500.000 berarti 2,5 juta. 1/4-nya berapa? Ya 625 ya. 625 ribu. Nah ayam harganya berapa? Jadi mencuri ayam potong tangan. Bahkan ada dai sepuh mereka yang dianggap menjadi rujukan itu pernah mengatakan menanggapi tentang pelacuran. Jadi pelacur itu seharusnya dirajam semua, dan orang yang mendatangi pelacur juga dirajam. Jadi sebenarnya mereka itu dibunuh halal. Jadi seandainya kalian itu ketemu dengan orang keluar dari lokalisasi langsung membunuh, itu mulia. Ya kasih itu lagi hutang. Ini membuat hukum, tahu menghukum sendiri itu
Bukan hukum Allah, bukan hukum Rasul. Padahal kalau ditanya apa hukumnya seseorang membuat hukum sendiri tidak sesuai hukum Allah dan hukum Rasul, tegas mengatakan orang itu adalah tauhid. Karena termasuk pentolan tauhid ada 5, yaitu al-hakimul jair al-mughayir di ahkamillah. Jadi orang yang berhukum yang zalim, yang merubah-rubah dari hukum Allah. Jadi kadang-kadang orang yang melabeli diri sebagai pejuang syariat itu miskin, ya. Keadaannya miskin, bil-ilm, ya, miskin ilmu, sehingga tidak sadar kadang-kadang dirinya ini menjadi tombol karena membuat hukum sendiri. Padahal dari zaman Nabi SAW sampai abad ke-7 Hijriah, zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, belum ada dalam Islam itu, dalam sejarah Islam, belum ada orang dirajam karena tuduhan atau laporan. Yang ada adalah karena pengakuan, mengaku minta dihukum, ya, atau bukti, jadi belum nikah tapi hamil. Bukti berarti perempuan belum pernah menikah kok hamil. Tapi kalau belum pernah menikah hamil ini campur, ya, hukumannya karena belum nikah, atau sudah janda, ya, terus hamil baru dikurangin. Kalau karena tujuan atau kesaksian belum ada. Karena sulit dibayangkan orang zina terus kebetulan, ya, kelihatan terus yang lihat itu, ya, 5 orang, ya, alias yang 1 melihat pertama terus yang 4 menjadi saksi yang semuanya melihat. Karena kalau sampai tahu sendiri tapi tidak punya saksi, maka walau melaporkannya, yang berzina kalau tidak mengakui itu tidak dihukum, yang dihukum justru yang melaporkan. Untuk hukum Quran, orang yang melaporkan tidak bisa mendatangkan saksi yang melihat langsung kejadiannya dan betul-betul tidak tertutupi apa-apa dalam lihatnya, itu dicambuk 80 kali cambukan dan kesaksiannya setelah itu tidak akan diterima selamanya. Karena kewajiban dia sebenarnya menutupi dan tidak membicarakan dengan siapa. Kemudian menasihati yang bersangkutan kalau berani atau karena kalau mau. Itu hukum yang sebenarnya. Dan keluar dari lokalisasi terus dibunuh, ya. Boleh jadi orang kesasar, atau mencari anaknya yang diculik, ya, di rumah, atau nagih hutang yang ditagih pas kebetulan sokonya sibuk, dan sebagainya. Ini sungguh hukum Allah. Ustaz, kalau ada yang tanya sama kita, Quran itu makhluk. Kan yang dijawabnya bahkan gimana? Al-Quran kalamullah, ya. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah sendiri, bukan ciptaan Allah. Kalau kertasnya dan tintanya itu memang ciptaan, itu makhluk. Tapi yang ditulis dengan tinta di kertas, di lembar-lembar itu, di mushaf itu, yang ditulis itu kalam Allah.
yang dibaca itu kalam Allah. Misalnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kalam Allah. Suara saya memang makhluk ciptaan. Karena suaranya makhluk adalah makhluk. Tapi yang dibaca ini adalah kalam Allah. Jadi itu harus dipahamkan. Mungkin dia tidak paham. Maksudnya Al-Quran itu yang mana? Ini taat ibadah. Tapi pemahamannya. Ya. Itu adalah padahal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Muhammad bin Abdul juga para ulama Ahlussunnah setelahnya pada mengatakan man qala bi khalqil Quran fa kafir. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk ciptaan maka kafir. Ya, jadi bahaya sekali. Saya pernah ya sama seorang kiai menyampaikan kalau kalau Quran yang cetakan itu juga termasuk bid'ah karena itu diciptakan. Tapi bid'ah yang itu menyampaikannya seperti itu. Itu seorang kiai ya semacam debat lah waktu itu. Gimana ya? Ya, tidak bisa berdebat dengan orang seperti itu. Rasulullah mengatakan ini atman baitan birabbil jannah antara kamera wal kamera. Sudah aku menjamin akan adanya satu rumah di taman surga bagi orang yang mau meninggalkan debat kusir walau dia orang yang benar. Karena orang begitu tidak paham. Ya. Orang tidak paham itu kalau berbantah pasti pakai akal-akalan, pakai OU, bukan pakai dalil. Dan itu namanya debat kusir. Dan itu banyak kita tinggalkan. Memang harus kita tinggalkan. Mungkin ada dulu. Ya. Dan lanjut. Karena ditimbang nanti ketika seorang taruhlah misal memiliki pahala hanya 10 kilo, tapi dosanya diampuni semuanya bersih, maka untung, ya kan? Selamat dia. Tapi walau punya pahala 10 ton, dosanya 10 ton lebih 1 gram, dia orang yang celaka, bukan beruntung. Saya mending yang pahalanya cuma 10 kilo tadi, tapi tidak punya dosa, dosanya terampuni semua, daripada punya pahala 100 ton tapi dosanya 100 ton lebih 1 gram. Sehingga ketika dosa-dosa itu diampuni, ini berarti pahala terselamatkan. Kemudian yang kedua, orang yang sudah diampuni dari dosa-dosa, dosa-dosanya itu sudah tidak dipermasalahkan lagi dan tidak akan membuahkan siksa. Dari siksa dunia berupa musibah yang di luar batas kemampuan kesabaran, atau siksa barzakh atau siksa akhirat. Jadi dua keuntungan: terhindar dari musibah yang di luar kemampuan kesabaran ketika di dunia, terhindar dari siksaan di alam kubur maupun di akhirat, dan amal ibadah atau kebaikan atau pahala jadi terselamatkan. Nah, tauhid merupakan penghapus dosa yang paling hebat.
yang dhaifah. Kita lihat ayatnya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini ayat yang dicontohkan oleh Syekh di sini. Orang-orang yang telah beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan atau dengan kezaliman, ya, kita artikan secara harfiah dulu dengan kezaliman. Maka mereka itu mendapatkan keamanan dari siksaan dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia, menjadi hamba yang dapat petunjuk, terhindar dari kesesatan, di akhirat mendapatkan petunjuk jalan menuju surga. Dan di dunia maupun di akhirat mendapatkan keamanan dari siksa, yaitu berupa kalau di dunia musibah di luar kesabaran, di luar batas kesabaran, kalau di akhirat ya berupa siksa sesuai yang diancamkan. Yang tidak mungkin orang sabar menerima. Ini semua orang yang bertauhid dan menerapkan tauhid aman dari itu. Aman. Ketika ayat ini turun, sebagaimana kesaksian dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, syaqqat 'alaina hadhihi ayat. Terasa berat ayat ini bagi kami. Maka kami pun datang kepada Rasulullah SAW dan mengajukan tentang ayat ini kepada beliau, ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya Rasulullah, syaqqat 'alaina hadhihi ayat. Ayyuna la yadlimu nafsah. Ya Rasulullah, Allah telah berfirman menekan firman-Nya demikian. Terasa berat ayat ini bagi kami, karena mana di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri sendiri? Kalau syaratnya untuk dapat keamanan dan syaratnya dapat petunjuk itu, syaratnya tidak boleh imannya kecampuran kezaliman. Terus mana di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim, termasuk berbuat zalim pada diri sendiri, yang berbuat dosa itu mendorong diri sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, laisal amru kama taqulu. Alam tasma'u qawla Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Innamal dzulmu huwa syirku. Kau kama qala Rasulullah. Perkaranya bukan seperti yang kalian katakan itu. Belumkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada putranya ketika menasihatinya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sesungguhnya kezaliman yang dimaksud dalam ayat itu adalah kesyirikan. Maka akhirnya para sahabat pun lega, karena syarat untuk mendapatkan keamanan dari siksa dunia maupun akhirat dan syarat mendapatkan hidayah adalah beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kesyirikan. Walau masih punya dosa, mendolimi diri sendiri dengan berbuat dosa dan sebagainya, asal jangan dosa syirik. Kalau pernah berbuat ya bertobat, pokoknya sampai mati tidak membawa dosa syirik, alias mati dalam kondisi tidak membawa dosa syirik sama sekali. Kalau pernah syirik sudah ditobati, maka dijamin surga, dijamin selamat dari neraka. Dosa-dosa yang lain dijamin dia. Itu hebatnya tauhid. Dan orang tidak mengilmui tauhid, tidak memahami syirik, rawan terjerumus pada syirik.
semua orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, besar maupun kecil, itu semuanya karena tidak belajar tauhid sehingga tidak paham tauhid. Orang-orang yang pakai jimat, baik berupa akik maupun gelang maupun saku ataupun yang lain. Orang yang punya keris yang dikuduskan, orang yang punya sandaran hati berupa mursyid dan sebagainya, itu semuanya karena tidak belajar tauhid. Akhirnya rawan kena syirik. Kemudian disebutkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah SAW, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abduhu wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan nar haqq adkhalahu Allahu ala ma kana min al-amal. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini setelah kita mengenai ayat, kita mengenai hadis. Jadi isi kitab tauhid itu memang betul. Menyebar terus ayat, Quran, hadis Nabi. Kadang hadisnya ada beberapa, terus perkataan sahabat. Isinya kitab itu seperti ini. Di sini disebutkan hadis dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya barang siapa yang bersaksi, barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah sendiri, bersyahadat bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah sendiri, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimat Allah yang Allah tujukan kepada Maryam, dan rohnya adalah ciptaan dari Allah, ciptaan Allah, dan bahwasanya surga, bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, benar sesuai yang diberitakan Allah dan Rasulnya, maka pasti Allah memasukkan orang yang bersyahadat dengan 5 syahadat tadi, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga apapun amal yang dia miliki atau sesuai amal dia. Maksudnya pasti masuk surga, cuma tingkatannya sesuai amalnya. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai asyhadatul khamsah, syahadat yang 5, yakni bersaksi bahwa la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah saja, dia sekutu baginya. Dalam hal mendapatkan karena tidak ada sekutu. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah, hamba berarti tidak punya sifat ketuhanan, dia hamba, ya, hambanya Allah yang hamba kepada Allah, dan dia utusannya. Berarti seluruh yang beliau sampaikan adalah dari pengutusnya. Kalau itu berupa perintah harus kita yakini, kalau berupa perintah harus kita laksanakan, kalau berupa larangan harus kita jauhi, karena semua perintah dan larangan yang beliau sampaikan hanyalah dari pengutusnya. Kemudian kita tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang beliau jelaskan dan beliau sampaikan, beliau contohkan, karena beliau ditugasi oleh Allah